Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu, tanggal 8 Februari, judulnya Panutan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah, menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Amin. Kita semua pada suatu waktu pernah bertemu seseorang yang kita kagumi dan ingin teladani. Bagi anak-anak, memiliki panutan yang baik sangatlah penting. Idealnya, panutan tersebut adalah ayah dan ibu mereka. Seiring mereka bertumbuh, mereka akan menemukan panutan lain, mungkin yang berkaitan dengan karir yang mereka pilih atau bahkan dari biografi yang mereka baca. Mereka juga dapat belajar dari bagaimana tokoh-tokoh Alkitab menghadapi tantangan dan membandingkannya dengan pengalaman hidup mereka sendiri. Sayangnya, dalam media masa kini, banyak sekali panutan yang buruk. Kita dibanjiri dengan judul sensasional, banyak berita yang mengungkapkan skandal dan kehidupan kacau para selebriti. Para pembaca surat Paulus di Filipi, meskipun tentu saja tidak memiliki internet, tetap menghadapi tantangan serupa. Faktanya, dunia pada zaman Paulus sangat korup, tidak bermoral, dan jahat sama seperti dunia kita saat ini. Selalu ada dan akan selalu ada kejahatan, sangat banyak terjadi di sekitar kita, setidaknya hingga akhir zaman. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana kita menghadapinya? Paulus mengasihi orang-orang yang pendapatnya berbeda dengannya. Paulus menangis untuk mereka. Paulus mengatakan bahwa mereka sebenarnya adalah musuh salib Kristus. Ditulis dalam Filipi 3 ayat 18. Paulus memahami bahwa mereka adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Kita semua demikian. Jadi, kita semua membutuhkan Yesus. Paulus menyuruh jemaat Filipi untuk memikirkan teladan yang baik dan bukan teladan yang buruk. Paulus ingin para pembacanya memperhatikan dengan seksama orang-orang yang hidup hampir sama seperti dirinya. Kemudian, jemaat Filipi harus meniru cara hidup orang-orang ini. Paulus mengatakan hal yang hampir sama dalam suratnya kepada jemaat Roma. Paulus memperingatkan orang-orang Roma, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka." Ditulis dalam Roma 16 ayat 17. Paulus mengatakan bahwa para pengajar palsu di Roma ini tidak dapat dipercaya, ditulis dalam ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Yesus adalah satu-satunya teladan yang sempurna. Ada juga orang lain yang setidaknya dalam beberapa hal dapat menjadi panutan yang baik. Renungkan juga, apakah diri kita sudah menjadi panutan yang baik bagi orang lain? Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari God's Amazing Grace, halaman 57. Calon warga surga adalah warga yang baik di bumi. Pandangan yang benar tentang kewajiban kita kepada Tuhan mengarah pada pemahaman yang jelas
tentang kewajiban kita kepada sesama manusia. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan reaksi, ruang interaksi. Sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.